Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Irfan Kritonga dan teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Berikut merupakan anggotanya, yaitu adalah Muhammad Muhammad Hakim, Mahfud Ali Hamzah, Muhammad Fatih Maulana, saya sendiri dari Bunda Pertama, dan Muhammad Hasbi Pawas. Yang pertama adalah kita membicarakan mengenai struktur organisasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Jadi dari strukturnya sendiri ini terdiri dari yang pertama ada kepala dinas di paling atas, kemudian kepala dinas sendiri akan membawahi pertama ada sekretaris, di mana nanti sekretaris ini akan membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian dan kepala sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian dari kepala dinas sendiri membawahi ada dua kepala bidang, yaitu kepala bidang pencegahan kebakaran dan kepala bidang operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kemudian dari kepala bidang pencegahan kebakaran membawahi kepala seksi pencegahan dan inspeksi yang juga membawahi kepala seksi penyuluhan dan edukasi. Sedangkan dari kepala bidang operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan juga membawahi kepala seksi operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran dan juga kepala seksi operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan juga beracun. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya Jeremy, yaitu tentang kebijakan akuntansi di Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Yogyakarta. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta menggunakan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 sebagai dasar kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mereka gunakan. Di dalam Peraturan Wali Kota tersebut terdapat kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan juga bahkan akun standar yang dijadikan patokan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Yogyakarta. Yang pertama itu ada kebijakan akuntansi. Salah satu contoh yang dapat kita lihat di sini adalah terkait dengan pengakuan. Misalnya saja terjadi penerimaan pembiayaan, itu diakui pada saat kasnya diterima di rekening kas umum daerah. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan juga diakui pada saat dikeluarkannya kas dari rekening kas umum daerah. Selanjutnya itu ada tentang sistem akuntansi pembiayaan. Di sini terdapat salah satu fungsi akuntansi di SKPD, yaitu misalnya saja mencatat transaksi, kemudian memposting jurnal transaksi, dan kemudian pada akhir periode mereka akan menyusun laporan keuangan. Pada kenyataannya sendiri di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta itu laporan keuangannya disusun setiap bulan, kemudian nanti akan dijadikan satu di akhir tahun dan diserahkan kembali ke BPKAD untuk diperiksa dan dikonsolidasikan, nanti akan menjadi laporan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta. Ini kemudian ada bagan akun standarnya, sebenarnya masih mirip dengan bagan akun standar pemerintah daerah kota lainnya. Mungkin terdapat sedikit perbedaan saja di akun-akun yang khusus. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses belanja. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta memiliki 4 tahapan dalam melakukan belanjanya. Yang pertama itu mereka melakukan perencanaan di internal, kemudian perencanaan yang telah jadi tersebut dikirimkan ke BPKAD untuk disetujui. Kemudian BPKAD akan menyetujui anggaran sejumlah tertentu yang akan direalisasikan atau dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. Selama pelaksanaannya tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta itu diawasi oleh dua instansi. Yang pertama itu ada Inspektorat, dan yang kedua itu adalah BPKAD itu sendiri selaku pemberi dana kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasinya. Di sini evaluasi yang utama ditinjau itu adalah realisasi anggarannya. Ketika kami menanyakan kepada narasumber terkait outcome seperti misalnya turunnya tingkat kebakaran di Kota Yogyakarta itu masih belum terlalu dinilai. Masih lebih menekankan kepada realisasi anggarannya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan dokumen dan bukti dalam OPD ini. Yang pertama, setiap OPD mengajukan surat pertanggungjawaban atau SPJ ke BPKAD. Nah, kemudian anggaran ini akan dieksekusi oleh bagian bendahara.
Yang kedua, setiap OPD akan diberi anggaran operasional sebesar Rp200 juta dan bendahara akan mengatur anggaran tersebut untuk kegiatan belanja. Yang ketiga, jika anggaran sudah digunakan sebesar 25%, maka nantinya anggaran tersebut akan diajukan untuk diganti uang. Dan yang terakhir, untuk pembelanjaan di atas Rp50 juta akan langsung diurus ke BPKAD. Selanjutnya adalah tahapan pelaporan. Pelaporan keuangan seperti LRA dan lain-lain itu dibuat di setiap bulan dan ditutup di akhir tahun. Selain itu, sinkronisasi dan rekonsiliasi juga dilakukan setiap bulan. Kemudian untuk konsolidasi di akhir tahun itu ketika setelah diserahkan ke BPKAD, jadi konsolidasi dilakukan di tingkat atau jenjang kota, yaitu oleh BPKAD. Dan juga pengauditan yang dilakukan oleh BPK sebagai auditor eksternal itu BPK melakukan auditnya di BPKAD di tingkat kota. Tetapi memang hanya kadang-kadang saja itu BPK datang langsung ke Dinas Pemadam Kebakaran. Berikut selanjutnya saya tunjukkan beberapa contoh. Saya tunjukkan beberapa lampiran laporan keuangan audited 2021 dan 2020. Berikut adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian ini neraca. Kemudian yang ini adalah laporan perubahan ekuitas. Dan ini adalah laporan operasional. Dan yang terakhir ini juga merupakan lanjutan dari laporan operasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya untuk slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada terkait dengan proses check and balance dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta ini. Yang pertama, terkait dengan pengelolaan keuangan. Di sini Kasubag Keuangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan atau PEP dibantu oleh bagian bendahara. Bagian bendahara dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta ini terdiri dari dua bendahara, yakni bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Terkait dengan pembelanjaan, Kasubag Keuangan PEP nantinya akan dibantu oleh verifikator belanja barang dan bagian akuntansi serta bagian dokumentasi. Sementara untuk pelaporannya dilaksanakan oleh bagian akuntansi yang berkoordinasi dengan bagian pengurus barang dan belanja. Lalu pada bagian realisasi anggaran dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan belanja. Untuk pendapatannya sendiri, untuk Dinas Pemadam Kebakaran Yogyakarta ini sumber pendapatannya berasal dari retribusi. Namun retribusi ini menurun semenjak adanya COVID. Sebelum COVID itu terdapat pendapatan dari event-event acara untuk menyewa mobil pemadam kebakaran. Lalu untuk belanjanya sendiri, selama ini jika ada kelebihan untuk realisasi belanja akan dikembalikan kepada BPKAD. Lalu untuk belanjanya sendiri tidak pernah mengalami defisit. Hal ini dikarenakan pengeluaran akan direimburse oleh BPKAD. Lalu berikutnya pada jurnal. Untuk jurnal sendiri, untuk semua dinas di satu kota Yogyakarta sudah terdapat aplikasi yang terintegrasi untuk menjurnal. Jadi untuk semua organisasi, untuk semua instansi hanya tinggal menginput transaksi saja. Lalu untuk penjurnalan di akhir periode secara umum kebanyakan yaitu reklasifikasi dan rekonsiliasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan atau kesalahan penjurnalan sehingga diperlukan penyesuaian atau koreksi. Lalu untuk contoh jurnalnya yaitu di sini ada jurnal tentang LO, yaitu umumnya
penjurnalan dokumen adalah penyesuaian persediaan. Nah, ini untuk nama laporan keuangan dan ini jurnalnya. Dan ini beberapa penyesuaian persediaan di akhir periode, yaitu ada sisa persediaan yang ada di akhir periode. Lalu untuk daftar pustaka, sekian, terima kasih dari kami. Jika ada salah pemaparan dan salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.